Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang uji hipotesis. Uji hipotesis ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam statistika inferensia. Secara teoritis, pengujian hipotesis merupakan salah satu cara dalam statistika untuk menguji parameter populasi berdasarkan statistik sampelnya. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa parameter itu adalah ukuran-ukuran dari populasi, sedangkan statistik adalah ukuran-ukuran dari sampel. Karena amat sulit bagi seorang peneliti untuk meneliti populasi, maka pada umumnya seorang peneliti akan meneliti sampel, kemudian melakukan generalisir dari statistik sampelnya untuk mengeneralisir parameter populasinya. Ketika kita mengeneralisirnya, kita dapat menggunakan uji hipotesis. Pada prinsipnya, pengujian hipotesis ini adalah membuat kesimpulan sementara untuk melakukan penyanggahan dan atau pembenaran dari permasalahan yang akan ditelaah. Ada beberapa pengertian dalam pelaksanaan pengujian hipotesis, di antaranya yang pertama, tingkat signifikansi atau taraf nyata. Ini waktu dalam materi pendugaan parameter sudah dibahas, di mana taraf nyata itu adalah tingkat kesalahan yang lambangnya adalah alfa. Kebalikannya adalah tingkat keyakinan atau tingkat kepercayaan yang dilambangkan dengan gamma, di mana gamma ini adalah 1 dikurang alfa. Atau alfa juga sama dengan 1 dikurang gamma. Untuk menguji hipotesis, penelitian dilakukan, sampel acak diambil, nilai-nilai statistik yang perlu dihitung kemudian dibandingkan dengan kriteria tertentu dengan hipotesisnya. Jika hasil yang didapat dalam penelitian ini jauh berbeda dari hasil yang diharapkan, maka hipotesis ditolak. Jika terjadi sebaliknya, maka hipotesis diterima. Nah, dalam pengujian hipotesis, ada dua macam kekeliruan yang dapat terjadi. Yang pertama, disebut dengan kekeliruan tipe 1, yaitu menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Nah, kesalahan tipe 1 ini disebut juga dengan kesalahan alfa. Yang kedua, kekeliruan tipe 2, yaitu menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Nah, kesalahan tipe 2 ini disebut juga dengan beta. Oke, mari kita lihat bagaimana langkah pengujian hipotesis. Secara umum, ada 5 langkah untuk melakukan pengujian hipotesis. Yang pertama, tentukan formulasi hipotesisnya. Yang kedua, tentukan taraf nyata atau tingkat signifikansinya. Yang ketiga, tentukan kriteria pengujian. Yang keempat, hitung nilai uji statistik. Dan yang kelima, kesimpulan. Mari kita lihat dari yang pertama, tentukan formulasi hipotesis. Secara umum, hipotesis itu ada 3 bentuk. Dilihat dari hipotesis alternatif. Di hipotesis itu ada 2 jenis. Ada hipotesis awal, disebut juga dengan hipotesis nol, seperti ini lambangnya. Dan ada juga hipotesis alternatif, lambangnya H1, atau kadang disebut juga dengan HA. Di mana pernyataan dalam H0 akan berkebalikan dengan pernyataan dalam H1. Dilihat dari bentuk H1-nya, ada 3 jenis pasangan hipotesis. Yang pertama, H1 yang menyatakan tidak sama dengan. Kemudian H1 yang menyatakan lebih besar. Dan H1 yang menyatakan lebih kecil. Nah, ini selalu sepasang ya, H0 dan H1. Biasanya H0 selalu menyatakan tidak ada perbedaan antar kelompok data. Selalu menyatakan tidak ada perbedaan antar kelompok data jika H0-nya. Sedangkan H1 bisa menyatakan masing-masing kelompok data tidak sama dengan, bisa menyatakan lebih besar, atau bisa menyatakan lebih kecil. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya adalah notasi tidak sama dengan, lebih besar atau lebih kecil dalam H1 ini akan menunjukkan bagaimana pengujiannya. Apakah uji dua arah, uji pihak kanan, atau uji pihak kiri.
Nah, jika H1-nya menyatakan tanda tidak sama dengan, maka akan dilakukan uji dua arah atau dua pihak. Kurvanya seperti ini. Di mana ini dua pihaknya, ini pihak kanan, luasnya adalah setengah alfa, dan ini pihak kirinya, luasnya juga setengah alfa, sedangkan di tengah ini ada luasnya adalah gamma. Jika nilai statistik ujinya berada di daerah gamma, maka H0 diterima, karena itu disebut daerah penerimaan H0. Namun jika statistik ujinya berada di bawahnya, di daerah alfa atau daerah kritis atau di bawah gamma atau di atas nilai gamma di sini, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif atau H1 diterima. Nah, itu jika perumusan hipotesis alternatifnya menggunakan notasi tidak sama dengan. Bagaimana jika lebih besar? Nah, jika perumusannya lebih besar, maka kita lakukan uji pihak kanan, seperti ini. Di mana luasnya daerah yang diarsir ini adalah alfa, dan yang tidak diarsir adalah gamma. Bedakan dengan sebelumnya, karena ada uji dua pihak, maka luas daerah yang diarsir adalah setengah alfa. Jika kalau ini hanya alfa saja. Selanjutnya, jika pernyataannya mengandung makna lebih kecil, maka kita lakukan uji pihak kiri. Di mana luasnya juga alfa di sini yang diarsir, dan yang tidak diarsir luasnya adalah gamma. Jadi secara umum ada dua pengujian, ada uji dua pihak dan ada uji satu pihak. Namun uji satu pihak ini nanti ada pihak kanan dan ada pihak kiri. Oke, nah pengujian hipotesis yang pertama itu ada namanya menguji rata-rata dua pihak. Untuk menguji rata-rata dua pihak, kita gunakan dulu, akan kita contohkan terlebih dahulu untuk menggunakan pasangan hipotesis menggunakan tanda tidak sama dengan. Karena kita menguji rata-ratanya, maka yang kita uji adalah mu, di mana mu adalah ukuran rata-rata untuk populasi. Maka kita akan menguji mu menggunakan X bar, di mana X bar adalah ukuran rata-rata untuk sampel. Ada dua rumus yang dapat kita gunakan. Yang pertama, kita menggunakan statistik uji Z jika sigma diketahui. Nah, maka jika sigma diketahui, maka rumusnya Z sama dengan X bar min mu per sigma dibagi akar N. Di sini ada kriteria penerimaannya. H0 diterima jika nilai Z hitungnya berada di interval bawahnya dan di interval atasnya. Contohnya, sebuah perusahaan alat olahraga mengembangkan batang pancing sintetik yang dikatakan mempunyai kekuatan rata-rata 8 kg dan simpangan baku 0,5 kg. Jika suatu contoh acak 50 batang pancing itu setelah dites memberikan rata-rata kekuatan 7,8 kg, gunakan taraf nyata 0,01. Penting sekali dalam soal statistik agar kita memahami terlebih dahulu kapan soal tersebut membicarakan data populasi dan kapan soal tersebut membicarakan data sampel. Dari pernyataan pertama ini, dari yang saya tandai ini, tampak sekali bahwa kalimat ini sampelnya belum diketahui. Tidak ada penyebutan sampel, berarti ini sedang membicarakan populasi. Maka rata-rata yang disebut di sini, ini adalah mu. Maka di sini diketahui mu-nya 8 kg dan simpangan bakunya 0,5 kg, berarti sigmanya 0,5. Karena kita masih bicara populasi. Kemudian kalimat selanjutnya baru disebutkan jika suatu contoh acak 50 batang pancing. Nah, itu contoh acak berarti sampelnya adalah 50, berarti N kecilnya 50. Setelah dites memberikan rata-rata kekuatan 7,8 kg rata-rata dari 50 batang. Berarti rata-rata dari sampel. Artinya ini adalah X bar. Maka X barnya adalah 7,8 kg. Gunakan taraf nyata 0,01, maka alfanya adalah 0,01. Baik, sesuai dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada 5 langkah untuk pengujian hipotesis. Pertama, formulasi hipotesis.
H0-nya mu sama dengan 8 kg sesuai dengan yang diketahui. Nah, karena tidak ada di soal, tidak ada pernyataan lebih besar atau lebih kecil, maka H1-nya mu tidak sama dengan 8 kg. Karena hipotesis menggunakan tanda tidak sama dengan, maka akan dilakukan uji dua pihak. Dengan taraf nyata, yang kedua taraf nyatanya 0,01. Yang ketiga, langkah ketiga kita cari kriteria pengujian. Karena nilai sigma diketahui, maka akan menggunakan distribusi Z. Dan karena formulasi H1 menggunakan tanda tidak sama dengan, maka akan dilakukan uji dua arah dengan kriteria terima H0 jika Z hitung berada di antara min Z tabelnya dengan positif Z tabelnya. Karena nilai alfa adalah 0,01 dan Z setengah dari 1 dikurang alfa. Jadi 1 dikurang 0,01 ini berarti 0,99. 0,99 dibagi 2, 0,495. Sehingga jika kita cari dari daftar tabel Z, ini saya tunjukkan, 0,495. Kira-kira di sini, di antara ini ya, 0,495 dengan ini. Kita lihat kemari 2,5, kita lihat ke atas berarti antara 7 dengan 8, berarti 2,575 karena 7 dengan 8. Maka Z tabelnya adalah 2,575. Karena itu H0 akan diterima jika berada di interval min 2,575 dan 2,575 positif. Kemudian kita hitung nilai uji statistiknya. Karena kita menggunakan distribusi Z, maka tadi rumusnya X bar min mu. X barnya adalah 7,8, mu-nya adalah 8 dibagi sigma per akar N. Sigmanya 0,5 dan akar N-nya adalah 50. Hingga kalau jika kita cari ini, maka akan menghasilkan nilai min 2,83. Kemudian boleh kita gambarkan kurvanya untuk lebih jelas. Tadi kurvanya seperti ini, uji dua pihak. Di sini uji pihak kirinya dengan Z min 2,575. Ingat di sebelah kiri ini Z-nya negatif dan sebelah kanan positif. Yang sebelah kanan, batas kanannya ini positif 2,575. Nah, kemudian Z hitungnya min 2,83. Karena min 2,83 lebih besar, lebih kecil dari min 2,575, berarti berada di sebelah kiri. Nah, kesimpulannya, karena nilai Z hitung berada di daerah kritis, ini daerah yang diarsir, atau daerah penolakan H0, maka H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata kekuatan batang pancing tidak sama dengan 8 kg. Tetapi karena berada di sebelah kiri, kurang dari 8 kg. Itu contoh untuk pengujian rata-rata. Nah, jika sigma tidak diketahui, maka kita dapat menggunakan statistik uji T dengan rumus yang hampir sama, yaitu X bar min mu per S per akar N. Tapi karena menggunakan distribusi student, maka kita membutuhkan derajat kebebasan atau DF atau DK dengan rumus N dikurang 1. Oke, tadi itu contoh uji dua pihak. Bagaimana jika ujinya satu pihak? Nah, uji satu pihak itu digunakan jika formulasi H1-nya menunjukkan tanda lebih besar atau menunjukkan tanda lebih kecil. Mari kita lihat. Contohnya, suatu contoh acak 100 catatan kematian di spis-spis selama tahun lalu menunjukkan umur rata-rata 71,8 tahun dengan simpangan baku 8,9 tahun. Apakah ini menunjukkan bahwa harapan umur sekarang ini lebih dari 70 tahun? Gunakan taraf nyata 0,05. Nah, kita lihat lagi. Kita lihat kalimat yang pertama. Suatu contoh acak 100 catatan kematian. Berarti ini udah cerita sampel kan? Berarti N-nya 100. 100 catatan kematian di spis-spis selama tahun lalu menunjukkan umur rata-rata 71,8 tahun. Umur rata-rata berarti ini rata-rata. Karena mengacu pada 100 orang, mengacu pada sampel, maka rata-rata ini disebut X bar. Maka X barnya adalah 7,8 tahun.
dengan simpangan baku. Nah, simpangan bakunya juga masih mengacu pada sampel. Maka ini disebut dengan S, 8,9 tahun. Apakah ini menunjukkan bahwa harapan umur sekarang lebih dari 70 tahun? Nah, ini pasti mu, 70 tahun. Maka di sini diketahui mu-nya 70 tahun dengan taraf nyata atau alfa 0,05. Artinya, karena sigma tidak diketahui, di sini yang diketahui S-nya, sigma tidak, maka kita akan menggunakan statistik uji T atau student. Karena kita menggunakan statistik uji T, maka kita butuh DK, di mana rumus DK adalah N dikurang 1. Di sini DK-nya adalah 100 dikurang 1, hasilnya adalah 99. Sesuai dengan yang dijelaskan tadi, langkah pertama, kita formulasikan dulu hipotesis. H0-nya, mu sama dengan 70 tahun. Nah, karena di sini ada pernyataan umur sekarang lebih dari 70 tahun, maka di H1-nya, mu-nya lebih besar dari 70 tahun. Maka jelas sekali kita nanti akan menggunakan uji pihak kanan. Uji satu pihak yaitu pihak kanan, karena H1-nya menggunakan notasi lebih besar. Kemudian taraf nyatanya adalah 0,05. Selanjutnya, kriteria pengujian. Karena nilai sigma tidak diketahui, maka akan menggunakan distribusi T. Dan karena formulasi H1 menggunakan tanda lebih besar, maka akan dilakukan uji satu arah dengan kriteria terima H0 jika T hitung lebih kecil atau sama dengan T tabel, atau karena nilai alfa adalah 0,05 dan DK adalah 99, maka dengan menggunakan daftar tabel T satu arah diperoleh nilai T tabel sebesar, nah, kita bisa lihat dari tabel T-nya. Tabel T seperti ini bentuknya, di mana yang di atas untuk uji satu arah, yang di alfa yang di bawah untuk uji dua arah. Ini yang di bold di atas, ini alfanya. Karena tadi kita uji satu arah, maka kita gunakan alfa yang di atas. Ini berarti tadi alfanya 0,05, berarti kolom ketiga yang ini kita tarik ke bawah sampai ketemu 99. Nah, di sini dia 99. Ini 99. Nah, perpotongannya di sini 1,66039. Ingat, karena uji satu arah, kita gunakan alfa yang di atas. Untuk yang di bawah ini untuk uji dua arah. Maka, alfanya ketemu 1,66039. Maka H0 akan diterima jika T hitungnya lebih kecil atau sama dengan 1,66039. Selanjutnya, kita masuk langkah keempat, yaitu menghitung nilai uji statistik. Di mana T sama dengan X bar min mu per S per akar N. Nah, jika kita selesaikan, nanti akan ditemukan hasil 2,02. Nah, tadi batasannya adalah 1,66039. Kemudian ketemu T hitungnya 2,02. Nah, ini tabel seperti ini sebenarnya grafik seperti ini digunakan untuk memudahkan kita memahaminya ya. Sebenarnya nggak dipakai juga tidak masalah. Tadi batasannya seperti ini, di kanan ini adalah daerah penolakan H0 atau daerah kritis, yang di kiri nilai T-nya ini adalah daerah penerimaan H0. Karena nilai T hitungnya berada di sebelah kanan, ini kan 1,6 nih, berarti 2,0 berada di sebelah kanannya. Karena nilai T hitung berada di sisi kanan atau di daerah kritis, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, harapan umur sekarang ini memang lebih besar dari 70 tahun. Baik, itu yang dapat saya jelaskan dari pengujian hipotesis untuk rata-rata. Terima kasih.